Halo teman-teman semuanya. Sekarang tanggal 28 September, hari Sabtu, jam 8:02 pagi di New York. Kita bertemu kembali di kuliah spiritual. Di video kali ini kita akan membahas satu tulisan saya yang ya ini agak kontroversial ya, tapi cukup menarik untuk kita bahas dan memang ini adalah pengalaman pribadi ya. Oke. Nah, bagi teman-teman yang belum daftar di Practical Ho'oponopono, silakan daftar gratis di sini. Eh, di grup ini setiap hari, hampir tiap hari lah ya, saya membuat tulisan dengan berbagai macam topik ya yang menarik untuk kita bahas. Oke, tanpa panjang lebar lagi, saya akan membuat versi video dari Tamasya di Kuburan ini. Oke, nah begini teman-teman, kita ini kalau belajar spiritual, ya, kalau belajar spiritual itu tidak boleh alergi kepada yang namanya kematian. Ya, gini. Seolah-olah seperti kematian ini adalah satu hal yang tabu untuk dibahas. Ya, tetapi justru di dalam spiritual, kematian ini adalah guru yang terbaik. Benar nggak? Kematian ini adalah kebenaran yang paling absolut, yang tidak akan mungkin bisa kita bantah. Sampai sini dulu. Teman-teman setuju nggak? Kenapa ini disebut sebagai suatu kebenaran yang absolut? Karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang nanti tidak akan mati, betul? Kamu berani lahir, ya. Jadi seperti lahir dan mati ini ada sebuah paket yang sudah tidak mungkin bisa dihindari. Kamu berani lahir, ya pasti berani mati. Ada kelahiran, ya pasti ada kematian. Ada awal, ada akhir. Oke? Nah, bagian dari dalam diri kita yang tidak mau mati, ya, ada part dari dalam diri kita yang tidak mau mati. Kenapa part itu kita sebut sebagai part, ya, bagian dari dalam diri kita, ya, bagian ini. Kenapa part itu tidak suka mati? Karena pada saat mati, nanti kita mati, part ini juga mati. Oke? Mari kita lihat, kita belajar pelan-pelan aja, kita cerna pelan-pelan ya. Nah, lalu kemudian kalau misalkan kita lihat sekarang bahwa diri kita ini adalah gabungan dari, kalau kita sebut sebagai soul, teorinya begini ya. Soul bergabung dengan tubuh, membentuk mind, maka ini semua bergabung menjadi diri. Jadi selama kita hidup, kita ini punya 3 part. 1, 2, 3. Teorinya begini. Ya. Jadi selama kita hidup, kita sebut diri kita ini sebagai diri. Diri itu artinya ya sama dengan 1 tambah 2 tambah 3. Tidak bisa dibantah. Selama kamu hidup di dunia, kita perlu vessel namanya tubuh. Bergabungnya soul dan tubuh membentuk mind. Inilah rumus kita hidup di dunia. Namanya hidup berarti kita hidup di bumi ini ya. Dari lahir sampai mati. Ketika kita hidup, kita nggak bisa memilih, saya mau soul. Nggak bisa. Ketika kita hidup, mengatakan saya adalah tubuh. Saya adalah mind. Nggak bisa. Kamu adalah satu kesatuan. Satu kesatuan yang utuh. Ini kalau kita ngomong hidup ya, jadi pulpen yang warna ungu ini, ya pulpen ini, titik yang warna ungu ini berarti kita ngomong ketika kita hidup. Ikuti pelan-pelan ya. Oke, nah jadi ini ada satu kesatuan yang utuh, 1, 2, dan 3. Kalau teman-teman masih belum paham satu kesatuan yang utuh, kita sebut sebagai tim aja deh, biar gampang diikutin. Tim. Contoh misalkan tim sepak bola ya, di tim sepak bola itu ada goalkeeper ya, ada pemain tengah, ada pemain striker misalkan ya, middle strike ya. Ada pemain back juga ada. Ini namanya tim. Tim sepak bola. Ini bukan main badminton, main single, beda. Ya, ini main tim. Sehingga kalau saya tanya sekarang di dalam tim ini,
Mana profesi atau mana bagian dari tim yang paling hebat? Striker pak, striker hebat, Cristiano Ronaldo, terkenal pak, semua striker hebat. Kalau Ronaldo main sendirian ya, kalau yang hebat cuma Ronaldo sendirian ya nggak bentuk jadi hebat. Yang membuat Ronaldo jadi hebat karena dia bermain di tim yang hebat. Di dalam tim yang hebat ada goalkeeper hebat, ada back yang hebat, ada pemain tengah yang hebat, pemain sayap dan segala macam. Itu disebut sebagai tim. Jadi tim adalah satu kesatuan yang utuh. Kamu nggak bisa bilang mana dari mereka ini yang paling mulia, yang paling hebat, nggak bisa. Demikian juga dengan diri ini. Namanya diri ya, kalau kita hidup bergabung menjadi diri, ada namanya soul, ada namanya tubuh, ada namanya mind. Ini semua bermain sebagai tim. Oke, sampai sini ikutin ya. Jadi, tidak bisa kita mengatakan, oke Pak, dari ketiga ini, saya mau harus pro yang mana? Mana dari ketiga ini yang paling mulia? Mana dari ketiga ini yang paling hina, yang paling bajingan, yang paling brengsek? Gak ada. Semuanya harus bekerja sebagai tim, barulah kamu bisa benar-benar hidup. Semua harus bekerja sebagai tim, barulah kamu bisa menjadi juara champion, juara Liga Italia, ya toh, juara Coppa Italia misalkan, atau juara apa aja. Soal juara itu perlu tim yang solid. Ini yang sering kali kita tidak pahami karena kita berpikir bahwa saya adalah soul. Saya adalah soul. Sehingga kita dewa-dewakan soul setinggi langit. Ya bahwa tubuh gak penting, tubuh tuh hina, bahwa mind tuh hina, ego dan segala macam. Salah. Ya. Kalau kamu punya pola pikir seperti itu, kamu sama juga dengan pola pikir seperti ini. Mari kita puji-puji Ronaldo. Striker, mulia, hebat. Seolah-olah seperti Ronaldo bisa hebat kalau sendirian. Seolah-olah seperti dia tuh tidak perlu yang lain. Padahal faktanya, realitasnya, Ronaldo itu hebat karena berada di tim yang solid dan di sebuah tim yang solid mana ada? Saya tanya, di sebuah tim yang solid mana ada pemain yang lebih mulia atau lebih hebat daripada yang lain? Enggak ada. Oke, sampai sini bisa diikutin ya. Oke. Nah, kalau begitu sekarang kita sudah tahu bahwa dalam hidup itu ada satu paket semuanya, ada paketannya. Nah, sekarang saya tanya, kalau nanti kita sudah mati, apa yang terjadi? Ya. Nah, kalau bagian ini, kalau nanti tanya apa yang sudah terjadi kalau kita mati, saya pakai pulpen warna lain ya. Warna hijau misalkan. Pada saat nanti kita mati ya, ini yang hijau berarti pada saat kita mati. Nah, kenapa saya kasih garis seperti ini? Karena pada saat kita mati, ini semuanya hanya sebatas teori, betul ya? Kalau pada saat kita hidup, kita bisa lihat, oh iya kalau hidup itu begini, ya. Tapi kalau pada saat kita mati, semua ini cuma sebatas teori, karena kita semua di sini belum pernah mati, betul? Sebatas teori. Tapi Pak, ada teori reinkarnasi? Teori, semuanya teori ya. Kita sulit sekali membuktikan dalam pikiran kita saat ini, yang bisa dijangkau oleh pikiran kita. Oke? Semuanya teori, berarti semuanya bisa diperdebatkan, bisa iya, bisa enggak. Setuju ya? Tapi kita pakai teori ini, kita pakai asumsi, anggaplah teori ini benar. Setuju ya? Jadi kalau teman-teman nggak percaya, boleh. Namanya juga teori. Siapa yang bisa membuktikan kalau kita sudah mati nanti akan bagaimana? Nggak ada yang bisa membuktikan. Susah. Karena itu teori akan sebatas teori. Karena itu kamu punya teori yang berbeda, boleh nggak? Boleh. Bebas. Orang lain punya teori berbeda, kita hargai, kita respect, nggak perlu berantem gara-gara teori. Karena balik lagi, kebenaran sejatinya bagaimana? Ya tunggu nanti kalau kita sudah mati. Selama kita belum mati, maka kalau kita ngomong kematian, anggaplah ini sebagai teori. Fair enough? Setuju ya? Oke, kita lanjutkan. Oke, teori ya. Nah, dikatakan pada saat kita mati, yang tersisa itu cuma soul. Soul ini memang dari awalnya memang soul ini gak akan pernah mati. Soul ini kalau dikatakan who am I, ya siapa sebenarnya saya, ya inilah soul. Kenapa? Ini sebuah kebenaran absolut, suatu kebenaran absolut tidak akan pernah berubah. Oke, jadi kalau ditanya sebelum saya lahir, ya bentuknya soul. Kalau ngomong sebelum saya lahir kan gak mungkin saya punya tubuh, gak mungkin saya punya mind, gak mungkin. Sebelum saya lahir, ya bentuknya soul. Setelah nanti saya mati, bentuknya ya balik lagi ke soul. Ya, logika sederhananya adalah seperti ini. Dijelaskan dengan sangat bagus sekali oleh Eckhart Tolle. Ya,
bunyi gong dipukul. Ya, gong sebelum berbunyi ya nggak ada. Dipukul bunyinya gong. Ini disebut dengan source. Suara gong tidak selamanya. Suatu momen ketika dia naik, kemudian dia flat, kemudian dia makin hari makin hilang. Lalu kemudian kemana? Back to the source. Source di sini always eternal, benar nggak? Ini karena itu disebut dengan the truth. True. Ya, sedangkan di sini ini sama eternal, ya. Sedangkan suara gongnya di sini yang di atas ini adalah temporary, alias cuma sementara. Gak ada namanya suara gong forever, gak ada. Suara gong cuma sementara. Dung, dipukul, pelan-pelan suaranya akan hilang, makin turun, bep. Inilah. Karena itu kita sebut, karena dia tidak eternal, not eternal. Karena itu kita sebut ini sebagai false. Atau kita sebut sebagai not real. Paham asumsinya? Catat. Ini logika berpikirnya. Jadi segala sesuatu yang temporary berarti itu tidak nyata. Alias ini disebut dengan ilusi. Setuju? Oke. Nah, suara gong bermula dari source. Berakhir juga di source. Jadi source adalah eternal. Mana ada umurnya source? Gak ada. Tanya, kemana suara gong itu sebelumnya? Ya berada dalam emptiness. Dalam kekosongan. Ke dalam kesunyian. Awalnya dari kesunyian. Dipukul suara gong, dung, bunyi, ada bunyi. Kemudian dia akan pelan-pelan turun, habis hilang, kembali lagi kepada sumbernya, yaitu kesunyian. Demikian juga dengan hidup kita. Kalau ditanya, kamu sebelum lahir di mana? Di mana kamu 100 tahun sebelum kamu lahir? Dunia sudah ada, kamu di mana? 1000 tahun sebelum kamu lahir di mana? Iya di mana ya? Ya di soul. Karena itu, logis atau masuk akal ketika kita mengatakan bahwa awalnya kita berada di soul, maka at the end kita akan berakhir di soul. Yes, soul masuk akal juga karena soul tidak pernah mati, maka soul kita sebut sebagai true, maka soul disebut dengan realitas, reality, karena soul selalu eternal. Ya karena itulah kita maka who am I, kalau kamu ingin tahu siapa diri saya sebenarnya, adalah carilah orang yang tidak pernah mati. Carilah bagian dari dirimu yang tidak pernah mati. Oke, make sense ya? Nah, bagaimana dengan dua sisa lainnya? Karena ada tubuh, ada mind. Tubuh ketika kita mati akan kembali lagi ke bumi. Karena kan vessel, ini barangnya bumi. Ya tubuh kita, entah kamu nanti endingnya matinya mau dikremasi kayak, mau dikubur, tetap aja kamu akan kembali, semua part dalam tubuhmu ini akan kembali lagi ke bumi. Oke, paham ya? Jadi kamu mati, nanti kamu sudah nggak bisa lagi pakai tubuhmu, maka tubuh akan kembali lagi ke bumi. Karena memang begitulah awalnya. Kembali lagi ke bumi. Kita pinjem. Tubuh kita ini kita pinjem pada Mother Earth. Pada bumi. Oke. Bagaimana dengan mind? Tadi dikatakan, mind hanya bisa akan muncul. Ya. Mind itu hanya akan bisa muncul kalau ada 1 ditambah 2. Ini satunya, ini duanya. Mind hanya bisa muncul kalau bergabungnya soul dan body. Maka disitulah mind akan muncul. Bagaimana kalau tubuhnya mati, Pak? Maka mind juga otomatis ikut mati. Betul? Otomatis. Ini yang tidak mau kita terima. Kita itu dalam arti apa? Mind. Karena selama ini kita tidak pernah aware, maka kita berpikir, oke, diri sama dengan mind. Betul? Karena itulah spiritual itu mengembalikan atau mengingatkan ulang bahwa, kamu itu tim loh hidup di sini. Kamu tuh bukan mind. Tapi mind bilang, no, kamu adalah saya, kamu adalah mind. Karena itu kita jadi budak ego, benar? Karena kita tidak bisa mengontrol mind, seolah-olah seperti mind berada lebih tinggi daripada saya. Ibaratnya pemain sepak bola, ini mind ini seperti siapa? Cristiano Ronaldo yang sombong misalkan. Ya, kalau nggak ada gua, lu nggak bisa hidup. Kalau ada gua, nggak mungkin kita juara champion. Itulah yang terjadi kalau pemain sepak bola dikasih, atau pemain sepak bola tidak punya pemimpin yang bisa memimpin. Maka striker memimpin, amburador.
Karena kita perlu pemimpin di luar permainan. Jadi kalau kamu memimpin, jadilah sebagai diri. Kamu adalah konduktornya. Kamu adalah Alex Ferguson dari pemain-pemainmu. Jangan biarkan pemain kamu memimpin semau-mau kamu. Kamu adalah leadernya. Tugas leader adalah memimpin. Tugas pemain, memainkan permainan, mengikuti apa yang dimau oleh pemimpin, pelatih. Menjalankan strategi bersama. Tugas seorang pelatih adalah menjaga bahwa, ingat Ronaldo, kamu harus berada di kiri. Jangan semau-mau kamu ada di kanan atau di kiri. Nggak boleh. Kamu harus strict pada strategi, kamu harus berada di kiri. Ngikut omongan dari pelatih. Good. Jadi siapa yang tidak mau mati adalah main. Siapa yang menolak bahwa nanti kalau kamu mati, main juga ikut mati adalah main. Karena main mau berkuasa. Pokoknya gue harus mau berkuasa. Karena memang begitulah selama ini kamu kasih dia porsi kekuasaan yang sangat berlimpah. Sehingga akibatnya main mau cawe-cawe dalam semuanya. Itu ya, kok mengingatkan sesuatu. Ya, oke. Nah, jadi kalau kembali lagi ke arah kematian di sini, ketika kita bercerita tentang kematian, siapa dari bagian diri kita yang tidak suka mati adalah main, betul. Ya, karena itulah main menciptakan sebuah ketakutan, ya, menciptakan sebuah skenario pada sebuah kematian, bahwa nanti kematian itu adalah, waduh, nanti kamu akhirnya akan menderita, kamu akan dihukum, masuk tempat yang mengerikan. Soalnya jadi orang makin takut mati. Karena main bilang, lu jangan mati dulu, dunia ini begitu indah. Karena begitu kamu mati, kamu akan selesai dengan keindahan dunia. Siapa yang melekat pada keindahan dunia? Main. Semakin kamu terkontrol dengan main, kamu semakin melekat pada dunia, semakin kamu gak mau meninggalkan. Semakin kamu memuaskan pikiran, semakin kamu melekat pada main. Semakin kamu gak mau mati. Supaya main semakin berkuasa, balik lagi, mari kita ciptakan cerita. Mari kita ciptakan sebuah teori tentang what will happen to you when you died. Apa yang akan terjadi pada dirimu ketika kamu mati. Dan ceritanya gak ada cerita yang baik, ceritanya kebanyakan yang jelek karena memang main antisipatif. Jadi dibuatlah sebuah cerita-cerita yang mengerikan, yang menakutkan sehingga kamu takut sekali dengan kematian. Betul? Padahal balik lagi, siapa yang tahu? Gak ada yang tahu. Ini semua cuma sebatas teori. Gak ada yang tahu. Oke? Ya, oke, paham ya. Nah, sekarang ada lagi pertanyaan, Pak, kalau misalkan nanti mati, apakah kita masih menyimpan dendam kita? Waduh, apakah kita masih menyimpan luka batin kita? Kita menyimpan ambisi kita yang belum selesai? Nggak tahu. Jawabannya, untuk bisa menjawab pertanyaan itu, tergantung dari teori mana yang kamu percaya. Perhatikan ya, kalimat percaya. Karena balik lagi, zona ini ketika dikasih garis, ini semua ada atau tidak ada tergantung dari teori mana yang kamu percaya. Kalau kamu percaya pada teori yang tadi baru saja saya sampaikan di sini, di mana teori ini banyak dipercaya oleh orang-orang aliran spiritual, seperti ini, ya pada saat nanti kamu mati, main ikut mati, maka gak mungkin kamu ketika mati menyimpan dendam. Gak mungkin. Karena apa? Dendam, problem, sakit hati, semua itu ada di zonanya main. Ketika main mati, maka otomatis ya itu semua akan mati, selesai. Orang belum mati aja itu bisa berubah kok. Gak percaya? Ayo, saya benci banget sama si A. Misalkan contoh nih ya, ini berulang kali saya sampaikan. Oke, saya benci banget nih sama si A karena alasan bla 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 ya. Alasan bisa dibuat kan. Ini kan semua cuma temporary. Ini semua alasan ini cuma tidak real. Karena apa? Alasannya dirubah, maka semuanya akan berubah. Tapi alasan diperlukan untuk saya mengkonfirm, ngejudge bahwa A adalah bajingan. Oke? Nah, saya belum mati. Saya pulang, ya, kemudian kepala saya kebentur. Boom. Ingatan saya terganggu. Amnesia. Saya lupa ingatan nih. Nama saya siapa? Nama saya siapa? Lupa. Keluarga saya di mana? Saya lupa.
Saya lupa semua. Bagaimana kebencian saya dengan A? Bagaimana kebencian saya dengan A? Ya juga hilang. Padahal saya belum mati loh. Saya cuma kena gangguan pikiran. Belum mati aja. Ketika saya ketemu dengan si A, halo, kamu siapa ya? Kamu nggak benci dengan saya? Saya nggak tahu siapa kamu. Sama saya sendiri aja saya juga nggak tahu siapa saya. Saya baru kebentur kemarin. Masih hidup aja. Bagaimana kebencian saya dengan A? Hilang. Tetapi karena saya tidak pernah berhenti melekatkan diri dengan mind, maka saya merasa bahwa kebencian saya dengan A adalah permanen. Padahal itu semua tidak permanen. Oke? Saya rasa cukup ya, teman-teman. Ini adalah refresh ilmu tentang kematian, bahwa tidak ada yang perlu ditakuti dari kematian. Tidak ada yang tabu dengan kematian. Kematian itu tidak perlu dikasih label bahwa wah, nanti kematian sama dengan Tuhan marah lah, kematian sama dengan kesialan lah, kematian. Berhenti memberikan label pada kematian, karena kematian adalah sebuah proses yang alamiah. Semakin kamu memberikan label pada kematian, semakin kamu melekat pada pikiran. Sekali lagi, jangan musuhi pikiran. Setelah nonton dari video ini, lalu kemudian, wah, kayak benci pikiran saya. Enggak. Poin atau yang mau disampaikan di video ini adalah, jadilah pelatih. Ini kamu di sini. Kamu pembirama, coach, konduktor, pembirama. Ya, ini posisimu dalam hidup ini. Bukan saya adalah Sul, enggak bisa. Selalu ingat bahwa ini adalah tim. Kamu adalah sebuah tim yang solid. Tim dalam hidup yang solid. Ingat itu selalu. Ya, bahwa di dalam tim kamu perlu main tetap kita perlukan. Siapa bilang main itu hina? Enggak perlu, enggak, tetap kita perlukan. Tubuh tetap kita perlukan, cintailah. Soul juga kita perlukan. Jadi soul, tubuh, dan mind, tiga-tiganya adalah sebagai tim yang solid. Kamu adalah konduktornya. Disitulah kamu posisi sebenarnya. Konduktor. Sometimes kita pakai mind, sometimes kita pakai tubuh, sometimes kita pakai soul. Semuanya kita pakai, semuanya sebagai tim yang solid. Oke, mungkin itu yang saya sampaikan, teman-teman. Ini kelanjutan dari kelanjutan dari tulisan ini. Ya, tulisan ini having fun aja. Jadi poin dari tulisan ini tujuannya sebenarnya mengatakan bahwa kamu hidup itu merasa bahwa kamu terjebak dalam sebuah matriks, seolah-olah seperti, saya hidup banyak problem, kok kurang ini, pengen ini nggak bisa, pengen itu nggak bisa, kenapa tidak semua keinginan saya terpenuhi? Diingatkan ulang bahwa kekurangan kamu, ketidakindahan hidup kamu, ketidaksempurnaan hidup kamu, itu adalah sesuatu yang akan kamu rindukan nanti pada saat kamu mati. Itu ya, itu poin pembelajarannya. Terus di video ini saya tambahkan bahwa ini loh, ilmu di balik kematian itu, bahwa tidak ada hal yang perlu kamu takuti dari kematian. Ya, justru malah kita jadi belajar dari kematian. Nah, disitulah kita bertemu dengan guru sejati. Bagaimana pendapat teman-teman semuanya? Silakan komen-komen. Thank you dan nonton video ini. Thank you. I love you all.